Selamat pagi mahasiswaku. Hari ini saya mau melanjutkan materi yang kelas kita kemarin, tapi saya akan coba juga jelaskan dari awal. Saya sampaikan dari awal hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa beberapa hal yang penting di pertemuan kita pertama kemarin tentang pengantar technopreneurship. Seperti sudah kita bahas kemarin bahwa ada 6 agenda di pertemuan ini, yaitu apa itu technopreneurship, menjadi seorang technopreneurship, invensi, inovasi, dan technopreneurship, kemudian landasan technopreneurship, peranan technopreneurship bagi masyarakat, profil technopreneur bagi sukses di dunia. Tapi nanti untuk profil technopreneur sukses di dunia itu, saya harap sih teman-teman akses link yang telah saya sampaikan atau saya buat di materi ini. Nah, dan materinya sendiri kan telah saya share melalui grup kita di WhatsApp. Jadi tolong ditonton, nanti akan saya berikan beberapa tugas untuk mereview profil mereka. Minimal teman-teman dapat kiat-kiat sukses mereka untuk menjadi seorang technopreneurship. Oke, apa itu technopreneurship? Seperti yang kita bicarakan kemarin di kelas adalah technopreneurship itu sendiri merupakan gabungan teknologi dan entrepreneurship. Mengapa harus digabungkan dengan teknologi? Latar belakangnya adalah globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Seperti kita ketahui bersama bahwa era industri 4.0 menuntut kita untuk tidak gaptek atau tidak tertinggal secara teknologi. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mahir atau bisa menggunakan teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud pada industri 4.0 adalah teknologi yang mampu kita gunakan sebagai mengautomasi pekerjaan-pekerjaan di masing-masing bidang kita. Kemudian entrepreneurship sendiri, karena tadi technopreneurship gabungan dari teknologi dan entrepreneurship, sedangkan teknologi itu ya perangkat atau peralatan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sendiri, dan entrepreneurship sendiri adalah jiwa perusahaan yang dibangun bertujuan untuk menjembatani antara ilmu pengetahuan dengan kebutuhan pasar. Jadi, kalau adik-adik mahasiswa hanya mengetahui atau memiliki sebuah pengetahuan, tetapi tanpa mengetahui ini sesuai kebutuhan pasar atau tidak, atau ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia masyarakat atau di masyarakat luas, sehingga mereka bisa memanfaatkan pengetahuan yang telah kita miliki itu, atau bahkan kita jual. Baiklah, jadi kata technopreneurship itu sendiri dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kombinasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai perangkat pendukung kita melakukan entrepreneurship. Jadi itulah yang dimaksud dengan technopreneurship. Kemudian ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan technopreneurship yang baik. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Jadi seorang technopreneurship harus melakukan identifikasi atau mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di masyarakat umum, sehingga kita bisa memberikan solusi, dan solusi itulah yang kita jual atau kita jadikan sebuah produk untuk dijual ke pasar. Hal yang kedua adalah menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Nah, setelah kita melakukan mengidentifikasi atas beberapa masalah, kemudian kita tentukan sebuah masalah yang bisa kita atasi,
dengan membuat produk atau membuat layanan jasa, sehingga masalah ini teratasi untuk kepentingan pasar. Selain itu juga memperoleh sumber daya yang diperlukan, baik uang, orang, peralatan untuk menjalankan bisnis. Nah, sumber daya yang diperlukan, uang, orang, dan peralatan merupakan hal yang umum untuk dilakukan atau dijadikan sebagai sumber daya dalam menjalankan bisnis. Contoh, kalau sumber daya uang dijadikan sebagai sebuah bisnis, tentu kita harus mengidentifikasi masalah-masalah keuangan. Seperti yang terjadi saat ini, yang fenomena yang adalah teknologi vintage. Ya. Vintage atau financial technology muncul atas adanya permasalahan pembayaran secara tunai pada saat ini. Contoh, ketika kita belanja di sebuah supermarket atau sebuah minimarket, ketika harga belanja saya katakanlah memiliki jumlah yang ganjil, katakanlah 3.250, dan saya memberikan uang bayaran sebesar 5.000, maka sangat sering uang kembaliannya tidak akurat ataupun tidak sesuai dengan kembalian yang seharusnya terdapat, karena terdapat potongan 50.000. Nah, itu salah satu masalah yang diatasi kalau kita menggunakan vintage atau financial technology yang bisa kita gunakan pembayaran di beberapa tempat perbelanjaan. Selain itu, juga masalah yang bisa diatasi adalah mengirim uang. Katakanlah kita membayar secara online ataupun membayar dengan jarak jauh. Nah, dengan adanya vintage, kita bisa melakukan ini tanpa harus melakukan transfer ataupun tanpa harus ke bank ataupun ke ATM gitu ya. Nah, sedangkan orang sebagai sumber daya, saya kira orang sudah sangat umum dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menjalankan sebuah bisnis atau bahkan dijadikan sumber daya untuk bisnis itu sendiri. Contoh yang memanfaatkan orang sebagai sumber daya bisnis, ya karyawan, ya. Kemudian selain itu contohnya pendidikan mungkin, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya orang, yaitu sebagai seorang dosen ataupun seseorang yang memiliki keahlian tertentu untuk disampaikan kepada sekelompok orang. Nah, itu menjadi nilai bisnis bagi sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan peralatan juga seperti kita pahami juga merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk dijadikan atau untuk dipertimbangkan sebagai salah satu sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Seperti kita menggunakan handphone atau teknologi yang kita gunakan seperti media sosial atau peralatan-peralatan yang lain. Yang keempat yang harus dilakukan oleh seorang technopreneurship adalah mengelola sumber daya dari tahap awal yang kita kenal dengan startup ke fase bertahan yang kita kenal dengan survival dan ke fase pengembangan atau ekspansi. Mengelola sumber daya yang dimaksud, jadi sejak kita memiliki sumber daya, katakanlah uang tadi ataupun orang ataupun peralatan, ketika kita sudah memiliki sumber daya ini dan kita akan menjadikannya sebagai sebuah pendukung untuk menjalankan bisnis, maka kita harus mampu mengelolanya di awal dan juga nanti ke fase bertahan. Artinya uang atau orang atau peralatan ini memiliki kapasitas ataupun kinerja yang sama ataupun bahkan meningkat untuk menjalankan bisnis ini mulai dari awal, bertahan, dan juga untuk pengembangannya. Kemudian mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan bisnisnya, yaitu seorang technopreneurship harus mampu melakukan mengelola resiko. Jadi resiko bisa kita kelola bukan untuk dihindari, tapi dikelola supaya menemukan sebuah invensi atau temuan baru yang bisa mungkin kita adopsi untuk mengurangi resiko. Nah, jadi kalau kita katakanlah mengeluarkan sebuah produk, nah produk tersebut memiliki resiko
katakanlah 2 atau 3 risiko. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan risiko itu, tetapi kita bisa menemukan cara untuk meminimalisir risiko tersebut sehingga ada penemuan baru dari produk yang kita gunakan. Oke, pembahasan kita berikutnya adalah menjadi seorang technopreneurship. Menjadi seorang technopreneurship itu memang boleh dikatakan semua orang memiliki sifat alamiah untuk untuk berwirausaha. Jadi karena kita memang lahir sudah memiliki sifat bersaing, saya kira semua orang memiliki sifat untuk bertahan, dan sedangkan entrepreneurship itu sendiri adalah sifat berwirausaha, gitu ya. Nah, sifat berwirausaha itu muncul ketika kita merasa membutuhkan sebuah merasakan sebuah kekurangan ataupun merasakan sebuah yang perlu dipertahankan secara finansial. Menjadi seorang entrepreneurship membutuhkan beberapa pemahaman, khususnya di bidang technopreneurship, ya, yaitu harus memiliki pemahaman yang pertama di bidang teknologi. Di bidang teknologi, karena kita berbicara di bidang IT, maka teknologi yang kita bahas adalah, atau yang kita masukkan sebagai bahan pertimbangan teknologinya adalah IT. Sedangkan yang berikutnya yang harus dimiliki atau yang harus dipahami secara baik untuk menjadi seorang entrepreneurship adalah entrepreneurship itu sendiri. Kemudian selain entrepreneurship juga ada invensi, inovasi, dan technopreneurship. Oke, baik. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang plan, ya, tentang plan ataupun tentang landasan tadi untuk melaksanakan untuk menjadi seorang technopreneurship. Tadi yang ada pertama kebutuhan, kemudian ada self learning, ada plan, kemudian yang ketiga ada tambahan value. Tambahan value tadi saya belum tak bahas tuntas. Contohnya menambahkan value itu adalah menambahkan sebuah fungsi atau memodifikasi sebuah peralatan sehingga bisa melakukan pekerjaan tambahan di luar fungsi normalnya. Selain itu juga yang menjadi pembahasan kita adalah peranan technopreneurship bagi masyarakat. Ada beberapa peranan technopreneurship bagi masyarakat, di antaranya adalah ekonomi. Nah, ekonomi bagi masyarakat tentu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor ekonomi yang lain. Kemudian selain itu juga di bidang sosial tentu sangat kita harapkan, ya, technopreneurship itu memiliki peranan penting di bidang sosial. Nah, selain di bidang sosial juga di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan tentu bagaimana cara memanfaatkan bahan baku sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Di bidang sosial tadi yaitu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Nah, jadi ada 3 peranan technopreneurship bagi masyarakat. Yang pertama di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan juga di bidang lingkungan. Kemudian ada beberapa hal agar invensi dan inovasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengembangkan invensi dan inovasi, yaitu
Yang pertama, memberikan informasi solusi lebih baik dan lebih efisien. Yang memberikan performansi solusi itu maksudnya kinerja dari sebuah solusi itu meningkat dari produk sebelumnya atau meningkat dari peralatan sebelumnya. Kemudian menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Jadi seperti tugas seorang teknopreneur tadi, yaitu mengidentifikasi. Nah, dengan mengetahui sebuah permasalahan, maka kita mampu atau mengetahui jawaban dari permasalahan itu sendiri. Nah, tentu sebuah invensi harus mampu menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi tadi. Kemudian kita harus memahami juga bahwa invensi yang kita lakukan atau solusi yang kita sediakan itu sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah merupakan ide orisinil. Kemudian dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Memiliki skala pasar dan skala pemanfaatan yang memadai, dapat dipasarkan sebagai produk ataupun sebagai jasa, dan meningkatkan produktivitas pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, di sini ada saya berikan beberapa link tokoh-tokoh teknopreneurship di dunia, diantaranya ada Steve Jobs, kemudian ada Mark Zuckerberg, kemudian ada si Nadine, nah dan juga ada William. Nah, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik tolong diklik nanti link ini pada materi yang telah saya bagikan di WhatsApp. Klik link ini, kemudian ambil kiat-kiat sukses dari 4 tokoh ini, tuliskan kiat-kiat suksesnya, kemudian dari kiat sukses itu yang paling pas atau yang paling cocok untukmu untuk dijadikan sebuah semacam quotes bagimu sendiri, atau semacam pendukung visimu, atau semacam pendukung moto dalam kehidupanmu. Oke, adik-adik mahasiswa, saya kira ini pembahasan kita di pertemuan pertama teknopreneurship dengan materi pengantar teknopreneurship. Saya berharap dengan materi yang saya berikan ini semoga memunculkan atau menstimulasi adik-adik untuk berniat terjun ke dunia teknopreneurship. Sekian pemaparan pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa.